Welcome to the Wild Side. Discover, Explore, and Protect. Tempat di mana lo bisa dapetin hiburan sekaligus juga belajar hal-hal keren tentang alam. Ini tas gue. gila, keren banget outfit lo. Mau Iya. kemana sih? Menurut lo dengan outfit kayak gini gue mau kemana? Ya pasti muncak lah. Jadi gini Den, beberapa waktu yang lalu di FYP TikTok gue tuh lagi berseliweran Wendy Walters suka muncak. Jadi gue tuh menggebu-gebu gitu jiwa kefomoan gue jadi pengen ikutan. Menurut lo outfit gue cocok nggak? Gokil sih, keren. Tapi emang lo ada rencana mau muncak kemana sih? Belum sih, masih bingung. Tapi pengennya sih ke Gunung Gede. Hah? Wait. Lo tuh kan pendaki pemula ya? Iya. Emang lo udah tahu caranya packing yang bener gimana? Terus latihan fisik juga udah benar belum? Mental juga harus disiapin, Min. Banyak banget ya ternyata. Gimana sih? Makanya jangan FOMO doang. Emang banyak banget yang harus disiapin. Ya iyalah, saya thank you dulu ke gua. Kenapa tuh? Karena gua baik banget nih hari ini. Gua mau ngajakin temen gua ke sini buat nemenin kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing tentang pengalaman dia puncak ke berbagai gunung di Indonesia. Wah, seru tuh. Siapa tuh? Makanya, penasaran kan? Stay tune Tetap di di The Wild Side. And rock and roll. Oke, sekarang kita masuk ke sesi obrolan yang seru ya, bareng bintang tamu kita yang bakal hadir ke sini. Nah, sedikit informasi, beliau ini adalah seorang pendaki yang udah merasakan langsung serunya muncak ke berbagai gunung di Indonesia. So, langsung aja kita undang Pris Handika Eka Pratama. Halo Kak. Thank you banget bro. Siapa mana? Udah datang ke Wild Side. Oke. Yes, hari ini karena kita kedatangan bintang tamu spesial, Kak Dika aja nih dipanggilnya. Boleh Kak Dika Oke. aja. Kak Dika, kita bakal ngebahas soal menarik tentang naik gunung, mulai dari persiapan sampai hal menegangkan. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih. Kak Dika ini sebenarnya udah berapa lama sih suka muncak? Terus emang udah suka lama sama hal-hal kayak gini? Kalau untuk tertarik sih dari zaman SMP ya Kak ya. Cuma pada saat itu memang kalau untuk izin mungkin masih agak sulit juga ya dari Iya. orang tua. Jadi aku melakukan pendakian pertama baru di SMK kelas 11. Gokil, berarti udah cukup lama juga ya kak. Tapi gue tuh penasaran nih, apa sih motivasi lo buat muncak gitu? Apa lo suka tantangan kak atau emang lo mau healing aja? Gimana tuh kak? Yang lu sebutin tadi dua-duanya masuk kok ke kriteria. Jadi waktu tiap kali muncak itu tentunya aku suka karena suka tantangan dan healing juga ya. Tapi di sisi lain juga ada beberapa alasan yang mendukung ke dua alasan utama tadi. Yang pertama tentunya pastinya ada manfaat dari kesehatannya gitu kan. Manfaat kesehatan secara psikologis serta manfaat kesehatan secara fisik. Iya. Secara psikologisnya kita sebagai manusia memang seharusnya bisa mensyukuri dan menikmati keindahan alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu kan. Sedangkan manfaat kesehatan lainnya, kita itu selama berjalan-jalan di gunung atau melakukan hiking itu tentunya kan jadi sehat juga ya. Betul, Sambil ngehirup udara Iya, segar segar. jauh dari hiruk pikuk kota lah. Healing dari Healing, perkotaan nah, lah. berarti Udaranya sejenak segar kan lah. ya? Iya benar. Gue setuju banget sih Kak. Jadi muncak tuh bukan cuma sekedar jalan-jalan doang, pasti ada filter sendiri Benar. juga ya. Nah, waktu itu kan kakak muncak nih ya. Nah, persiapan apa aja sih yang biasanya kakak lakuin waktu itu gitu? Tiap kali sebelum muncak memang latihan atau persiapan penting banget ya sebelum Iya, muncak. Aku sebelumnya setiap kali sebelum muncak selalu latihan fisik tentunya dengan cara ya nggak terlalu berat lah, paling cuman jogging 2 atau 3 putaran itu hamin seminggu muncak dan dilakukan selama seminggu full. Harus seminggu iya, full. iya. Minimal 1 hari ya 3 putaran aja lah, nggak usah banyak-banyak. Terus buat fisik ya. sering latihan fisiknya dengan bawa beban berat terus naik turun tangga udah cukup gitu aja. Lumayan Gitu PR aja. ya. Lumayan capek juga ya. Tapi selain latihan fisik juga mentalnya juga tetap harus dipersiapin dong sebelum muncak ya. Karena kita kan nggak tahu ya di alam itu akan ada hal-hal unik apa gitu kan. Ditambah memang kondisi alam di gunung itu sangat tidak bisa diprediksi. Iya, Jadi iya, kita benar harus sih ya. siap sedia gitu kan. Jadi kita secara harus mental. persiapan sematang mungkin aja ya Betul. kayak.
Gue baru sadar sih Kak, bukan cuma fisik doang ya tadi menurut lo, tapi juga mentalnya juga harus siap nih. By the way, Kak Dika sendiri udah pernah muncak ke gunung mana aja nih gitu? Bisa disebutin nggak beberapa gunung yang punya kesan spesial maybe? Aduh, semua gunung yang aku daki kebetulan sangat spesial karena ada banyak kisah menarik tiap kali aku melakukan pendakian bersama teman-teman. Yang pertama aku pernah mendaki ke Gunung Merbabu, ada Gunung Gede juga, sama di daerah-daerah Bandung juga, masih daerah Bandung lah, masih daerah rumah. Keren-keren sih itu Kak. Tapi dari semua gunung yang udah lo daki nih Kak ya, ada nggak sih salah satu gunung yang punya cerita membekas gitu spesial Kak? gitu. Spesial gitu di Kak Dika gitu. Kalau paling spesial tentunya waktu melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, atapnya Jawa Barat, itu kan 3078 mdpl ya. Iya. Itu sempat ada kejadian yang sangat membekas tentunya dan menjadi pengalaman juga sampai saat sekarang. Aduh, apaan tuh? Ciremai ya. Nah, ngomongin cerita yang membekas nih, gue dengar lo punya cerita menarik nih waktu lo ke Gunung Ciremai. Bisa nggak sih Kak? Bener nggak? Itu kejadian itu membekas tuh apa tuh Kak? Kejadian membekasnya bikin banyak banget pendaki-pendaki panik karena pada saat itu aku sempat mengalami hipotermia dan hipotermianya di puncak. Wah. Gitu. Jadi ya perlu kita apresiasi terlebih dahulu kepada para pendaki-pendaki di luar sana. Memang ketika tiap kali kita melakukan pendakian, sesama teman-teman pendaki itu seperti saudara tidak saudara. Iya. Meskipun kita tidak saling kenal, mereka selalu aktif merangkul, membantu, Betul, dan betul. pokoknya gotong royong aja kita di Nah, sana. mungkin kebanyakan orang suka gunung karena itu kali Iya. ya Kak? Iya, karena kebersamaannya juga kan ya. Kebersamaannya, bener. betul. Nah, kalau dari cerita lo tadi ya Kak, lo kan pernah kena gejala hipo ya waktu di gunung. Nah, waktu itu pas lo sadar lo kena hipo tuh lo ngelakuin apa sih gitu? Itu kan bahaya banget. Sebenarnya pada saat itu jujur aku sama teman-teman tidak dibekali ilmu yang cukup terkait dengan kondisi hipotermia ini, karena sebenarnya mungkin pada saat itu waktu sebelum berangkat summit untuk sampai ke puncak itu sebenarnya aku udah hipo duluan, sebenarnya sudah mengalami gejalanya. Tapi karena pada saat itu balik lagi aku dan teman-teman pendaki lain tidak dibarengi dengan persiapan pengetahuan yang mumpuni gitu kan terkait dengan hipotermia dan kondisi-kondisi tubuh lainnya pada saat kita muncak gitu kan, tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Jadinya pada saat merasakan gejala, sebenarnya gejalanya juga waktu bangun tidur, malah mungkin pada saat hipotermia itu terjadi sebenarnya gejalanya sudah muncul pada saat aku tidur di tenda. Nah, pas bangun-bangun gejala yang aku rasain adalah badanku gerah, Kak. Oh. Kayak di film-film gitu ya, Iya. suka sampai dibukain gitu bajunya. Oh, iya, iya. kayak gitu ya. Jadi waktu Aku pernah lihat tuh. waktu di pos 5 di area camp di Gunung Ciremai itu pas bangun tidur jam kurang lebih jam 2:30-an lah, karena pada saat itu emang ada teman-teman juga yang lagi beraktivitas lah pada saat itu. Jadi aku kebangun, terus aku langsung buka aja, nggak mikir dua kali, aku langsung buka karena aku merasa gerah. Terus aku keluar tenda. Jadi yang seharusnya kondisi di sana itu aku merasakan dingin, tapi tubuhku itu meresponnya dengan cara yang berbeda. Tapi dari awal kakak tuh waktu muncak ke Ciremai itu tuh emang kondisi tubuhnya fit-fit aja gitu. Fit-fit aja. Jadi Emang sangat tidak disangka-sangka. Iya, Tiba-tiba emang gitu ya. unexpected aja gitu ya. Iya, unexpected. Ya. Terus kan itu lo tadi udah jelasin tanda-tandanya ya, maksudnya apa yang lo rasain gejala-gejalanya. Benar. Nah, kalau lebih detailnya gimana Kak? Boleh jelasin nggak? Lebih detail terkait penanganan mungkin Iya, ya. boleh, Kalau boleh. dari penanganan menurut Center of Disease Control and Prevention atau CDC, yang pertama tentunya seorang pasien hipotermia harus dipindahkan ke tempat yang lebih hangat dulu. Entah itu dialasi oleh kardus atau apapun itu, atau yang kain, atau ya pokoknya tidak ada hal-hal yang dingin di bawah gitu. Atau mungkin tapi waktu di puncak itu aku sampai di pangku. Jadi pendaki-pendaki lain pada ngejejer, terus aku tidur di paha mereka. Terus yang kedua, kalau misalkan pakai in case pakaiannya mereka itu yang dipakai pasien itu basah, tentunya kita harus ganti dulu sama pakaian yang kering. Tapi kalau posisinya di gunung, sebelum dipakein baju yang kering itu kita wajib pakein dulu emergency blanket. Nah, ini yang sering dilupain sama pendaki-pendaki. Berarti sepenting itu ya Kak, emergency blanket. Sepenting itu karena fungsinya emergency blanket ini memang tidak seperti selimut-selimut pada umumnya. Memang namanya blanket ya, sama-sama artinya selimut, tapi penggunaannya itu berbeda. Kalau emergency blanket itu kenapa diciptakan dari
apa tuh? Aluminium. Aluminium Aluminium. ya, karena itu fungsinya untuk menahan hawa panas tubuh. Oh iya, biar mantul ya Biar kayak. mantul, jadi nggak keluar panas tubuh yang tubuh kita hasilkan itu tetap ada, ditahan sama si emergency blanket Iya, ini, iya, baru iya. dipakein pakaian yang kering. Pakaian, iya. Selain itu, selanjutnya tentunya kita kasih minuman hangat dulu dan diberi penghangat pada tubuh, bisa berupa hand warmer yang di gini-gini Oh terus. iya, iya, iya. iya. Yang kecil itu ya. Yang kecil hand warmer, atau kita bisa isi botol atau kantung yang bisa diisi pakai air hangat. Terus kita simpen di perut, ketiak ataupun lipatan-lipatan paha. Oh, iya. Gitu. Terus terakhir kalau misalkan memang pasien menunjukkan penurunan kesadaran atau misalkan memang ada tampak mengalami masalah kesehatan lain selain hipotermia, itu tentunya kita harus segera mencari pertolongan medis gitu. Karena dilansir dari Siloam Hospital, teman-teman mohon maaf ya karena mungkin aku ini bukan seorang Iya, dari apa-apa. tenaga Kita sharing-sharing medis, aja tapi ini kita kan. sharing aja Iya, ya. iya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah apakah yang aku ucapkan ini betul atau tidak Iya. gitu kan. Bisa dikoreksi ya. Bisa dikoreksi aja, nggak apa-apa. Saran dan kritik yang sangat Iya. membangun tentu kita pasti terima. Betul, Iya, betul. benar betul. Jadi dilansir dari Siloam Hospital, hipotermia yang berat itu memerlukan perawatan medis yang segera karena kondisi ini dapat mengancam nyawa kalau tidak ditangani benar-benar. dengan tepat gitu. Emang seperti itu ya. Karena seperti yang kita tahu kan hipotermia ini kondisi yang medis yang serius ya, dan Iya. berpotensi mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat. Sehingga memahami gejala dan memahami tindakan pertama yang diambil dengan cepat dapat membantu pencegahan komplikasi yang lebih serius. Bukan gitu. cuma soal ke gunung doang, mungkin kalau kita ke dataran tinggi kayak Lembang, ini juga berfungsi lah ya ilmu-ilmu Iya. seperti ini buat Karena kita. kita kan dataran Betul tinggi banget kan Iya, ya. benar. Benar Bandung banget. tuh kan dataran tinggi semua rata-rata. Ya, terus terkait dengan hipotermia sendiri kan kondisi tubuh di mana kondisi di mana suhu tubuh itu kan menurun secara drastis ya. Di suhu stabilnya itu 35 derajat Celcius atau setara dengan 95 derajat Fahrenheit. Nah, ini terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada menghasilkan. Jadi kehilangannya lebih cepat daripada kita menghasilkan panas tubuh yang dapat disebabkan oleh paparan cuaca dingin, air dingin, atau bahkan kondisi medis tertentu gitu. Pantesan ya Kak, kayak ibarat kita lagi demam kali ya. Kan kalau demam tuh suhu tubuh naik, tapi pas dipegang ternyata badannya tuh dingin gitu. Tapi Tapi kita ternyata- rasanya nggak enak. Iya gitu kan ya. Iya kan? Rasanya gerah kayak demam gitu Iya. ya. Nah, itu tuh kenapa pasien hipotermia ini bisa merasakan sensasi demikian? Itu karena beberapa pasien merasakan itu dapat terjadi karena beberapa alasan. Setidaknya ada 3 ya yang bakal aku sebutin. Yang pertama itu ada disfungsi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sistem saraf tulang belakang. Itu bisa terganggu karena hal ini dapat menyebabkan persepsi tubuh yang tidak akurat. Otak mungkin akan salah menginterpretasikan sinyal dari tubuh sehingga membuat seseorang merasakan panas padahal sebenarnya mereka lagi kedinginan. Dingin ya. Terus yang kedua ada istilah medisnya vasodilatasi perifer. Apa tuh Kak? Nah, vasodilatasi perifer ini adalah upaya tubuh dalam mempertahankan panas. Nah, tubuh ini mungkin akan mencoba mengalirkan banyak darah ke permukaan kulit. Iya. Makanya kalau misalkan lihat di video TikTok atau misalkan di YouTube untuk pasien hipotermia itu kulitnya pasti ruam. Muncul ruam merah karena itu adalah bentuk tubuh mempertahankan panas Iya, sehingga iya, iya. mengalirkan darah ke permukaan kulit itu jauh lebih cepat. Waktu itu Kakak diceramnya di video nggak? Boleh ditayangin nggak sih? Oh, Kalau boleh, ada- boleh. Ada videonya, Boleh, Kak? boleh. Oh, boleh, boleh. Boleh. Ada videonya. Boleh, Ada boleh, polisi boleh. disintayangin di sini ya, kayak ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, lanjut Kak. Nah, selanjutnya ada ini bisa menyebabkan sensasi panas atau kemerahan pada kulit dari vasodilatasi perifer tadi, meskipun suhu tubuh inti itu tetap rendah. Iya. Terus yang terakhir, nah ini yang bakal aku jelasin lebih lengkap, adalah kebingungan dan disorientasi. Itu Nah, hipotermia ini dapat menyebabkan kebingungan. Yang bingung bukan kita doang, tapi tubuh juga sebenarnya bingung. Tubuh juga sebenarnya bingung dan disorientasi yang dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap suhu lingkungan dan tubuh mereka sendiri. Nah, penjelasan medisnya, dalam istilah medis, hipotermia ini dapat menyebabkan gangguan termoregulasi, Apaan tuh Kak? yaitu ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan suhu inti yang stabil. Suhu inti yang tadi yang 35 Iya. derajat Iya, iya. Celcius itu tubuh sudah tidak bisa Menahan ya. mempertahankan suhu di 35 derajat. Nah, hal ini dapat menyebabkan paradoks termoregulasi di mana secara fisiologis terhadap dingin menjadi tidak terkoordinasi. Misalnya,
vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang seharusnya terjadi untuk mempertahankan panas tubuh mungkin tidak akan berfungsi dengan baik, atau justru malah terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang tidak tepat sehingga dapat menyebabkan sensasi panas yang menyebarkan iya. yang darah Darah menyebar itu ya. yang darah Iya. ke permukaan kulit tadi. Kesimpulan sederhananya gini, mungkin tadi terlalu Iya, ini ya, terlalu terlalu ini. medis, Aku terlalu agak Aku terlalu ilmiah. juga sebenarnya baru denger ya istilah-istilahnya Kak. Ya kita sambil sharing aja sambil belajar Oke, bareng. oke. Jadi kesimpulan sederhananya gini, meskipun tubuh kita sedang kedinginan pada saat hipotermia, otak dan sistem saraf kita bisa kacau karena disebabkan hipotermia tadi, sehingga membuat seseorang dapat merasakan panas atau gerah. Ini adalah salah satu cara tubuh yang bingung bagaimana merespons kondisi dingin yang ekstrim gitu. Gue gak kebayang banget sih Kak, pasti waktu itu lo takut banget, panik banget ya. Nah terus pas lo sadar lo kena hipotermia tuh, langkah pertama apa aja sih yang lo lakuin waktu itu? Tentunya karena pada saat itu merasakan suhu tubuhku turun secara drastis, pastinya langsung cari hal-hal yang pokoknya bikin badan aku hangat aja. Gitu. Pokoknya langsung pakai jaket, langsung pakai topi dan lain sebagainya. Terus aku minta salah satu temanku juga buat peluk. Itu kejadiannya pas kakak summit ya? Summit. Ya di puncak ya. Udah di puncak. Oh, udah di puncak. Heeh. Jadi karena aku juga nggak ngerti, ternyata gejala gerah itu kan gejala hipotermia ya. Seharusnya aku nggak usah ikut summit pada saat itu, tapi karena nggak tahu dan Summit bahkan jam berapa? jam setengah 4, Wah. jam 3 jam setengah 4. Jam 3 jam setengah 4 itu kepagian apa gimana sih? Kepagian banget itu karena kita sampai di puncak juga jam 5. Jam 5. Jam 5 setengah 6. Karena dari jarak ke puncaknya juga nggak terlalu jauh kayak. Nggak terlalu jauh, dan mungkin kita juga karena posisinya kita semua cowok kali ya, dan Iya. berempat doang gitu kan, jadi ya perjalanan juga mungkin jauh lebih cepat juga. Iya. Pas sampai, dan aku tuh cuman pakai turtleneck doang kan dari Waduh. awal. Itu tipis banget Kak. Dari bawah, dari tenda itu karena gerah semuanya dibuka dan nyisain turtleneck doang. Dan aku summit juga cuma pakai turtleneck, dan pas udah di atas kerasa dingin cuma pakai jaket tipis doang. Jadi pada saat itu langsung kerasa banget gejalanya langsung dingin gitu atau gimana? beda, dinginnya beda, dan suhu tubuhnya pokoknya turun drastis banget karena pada saat itu memang kondisi angin itu sedang sangat tidak bisa diprediksi sebenarnya gitu. Berarti itu sebenarnya udah ngerasa hipotermia itu sebenarnya dari sebelum ke summit kan ya. Dari sebelum Makanya summit. kenapa pakai pada dibuka gitu ya. Karena ngerasa gerah padahal itu Benar. ternyata Gejala, tanda-tandanya ya. iya, Eh, masuk tanda-tanda hipotermia. Terus kan waktu itu kan kakak sama teman-teman ya ke summitnya gitu ya. Terus gimana sih reaksi teman-teman kakak waktu kakak kena hipotermia gitu? Apa yang mereka lakuin sih? Waduh, sebenarnya karena kita tidak dibekali ilmu yang cukup tadi terkait dengan hipotermia, tentunya mereka pertama pasti shock. Karena mereka pasti bingung apa yang harus mereka lakukan pertama kali. Lagi keliling kawah dia sama Rizky kali sama Ilham juga. Bang Riki. Kalau sesek bilang ya. Ini sengaja diginiin biar hangat doang. Bang katanya mau turun. Semangatin aja. Kita semangatin. Bang orang mana bang? Aku orang Batak bang. Jarang tau orang Batak mendadak. Kita semangatin. Nah aku bang nggak tahu kau ngeliat aku bang. Mau nyanyikan lagu bang. Dia tahu lagu Batak dia. Kau doa orang bang. Dok, lu duduk dok di situ dok. Jangan itu anginnya gede dari situ malah. Karena mereka juga tidak dibekali dengan ilmu yang cukup sama seperti aku. Terus selain tapi tentunya setelah masa shock tadi, tentunya mereka juga langsung memberikan kehangatan dengan cara membuatkan minuman atau diselimutin juga gitu, dan minta tolong sama pendaki-pendaki lain karena pada saat itu di puncak tuh baru ada 4 pendaki lain juga, jadi kita cuma berdelapan di puncak tuh. Gitu. Jadi Wah, berarti Gitu lah. emang harus cepet tanggap banget ya kak Harus ya. cepet tanggap. Nah, kalau ngomongin pendaki pemula nih, kayak temen gua nih kak, Yasmin nih. Nah, apa sih menurut lo yang mereka sering lakuin ternyata tapi itu tuh salah kak kalau mau muncak gitu? Apa sih? kesalahan fatal yang biasanya pendaki pemula lakukan itu adalah tidak membawa persiapan logistik yang cukup. Persiapan Berarti salah logistik. dong kalau aku pakai daypack yang kayak gini, nggak boleh ya? Tergantung juga kakaknya mau ke gunung tektok, camping kah atau hiking kah, karena kan beda-beda ya tujuan Iya, kita iya. untuk ke gunung itu kan beda-beda. Kalau misalkan memang tujuannya untuk hiking dan camping, tentunya dengan membawa daypack itu sangat tidak disarankan karena kan kita harus bawa barang-barang Iya, seperti logistik juga logistiknya ya. juga kan banyak gitu kan, karena kita semalaman di gunung, seharian malah di gunung gitu kan. Iya sih bener.
kalau ada seseorang nih Kak yang pemula seperti diriku yang mau menaik gunung gitu. Nah, ada saran nggak sih gunung mana yang harusnya aku cobain duluan gitu menurut Kakak? Kalau untuk gunung buat pemula sih aku sendiri nggak bisa tidak bisa menggeneralisir ya Iya, untuk benar. pendaki pemula. Untuk aku sendiri mungkin gunung gede cocok buat pemula, tapi kan hal itu tidak berlaku kepada Kak Kak Jasmine. Jadi mungkin kalau misalkan untuk saran untuk gunung-gunung untuk pendaki pemula mungkin bisa dilakukan riset dulu gunung-gunungnya, karena kan tiap gunung itu kan beda treknya ya, Iya, dan beda betul, medannya betul. juga. Terus kondisi orang juga beda-beda kan Hmm, ya. kondisi fisik orang juga kan beda-beda, sehingga kita yang paling penting adalah melakukan riset tentunya. Kita lihat dulu orang-orang yang melakukan ekspedisi ke gunung apa, Iya. kita lihat treknya kayak gini, aku sanggup nggak gitu. Jadi kita juga nanyain ke diri kita sendiri, ternyata estimasi perjalanannya itu dari base camp ke puncak tuh sekian, aku sanggup nggak ya berjalan sejauh beberapa kilometer dengan waktu sekian tuh aku sanggup nggak gitu. Karena kan kita juga harus memperhatikan estimasi waktunya ya. Misalkan estimasi waktu untuk sampai ke puncak misalkan 8 sampai 9 jam. Kalau dimulai dari jam 12 siang kan pasti nyampenya malam, dan itu Makanya, bakal iya. memperburuk kondisi tubuh juga. Makanya ada yang bilang ya, kalau naik gunung tuh kita harus tahu diri gitu. Jadi tahu batasan kita, tahu batasan. kita Iya, sanggupnya sampai mana. Kalau nggak sanggup ya udah jangan dipaksain, jangan kayak aku nggak apa-apa tapi dilanjut ternyata ada something. Iya, nanti Kak. fatal kan ya fatal. kalau gitu. Karena sebenarnya puncak tuh bonus, puncak tuh nggak akan kemana-mana kok. Iya. Jadi kalau misalkan kita memang tidak merasa oke badannya, untuk balik lagi ke base camp, balik lagi ke rumah, itu sangat disarankan kok. Itu it's okay banget. Karena mungkin berarti latihan fisik kita masih kurang. Kita latihan fisik, kita berangkat lagi ke gunung, ya udah. Bukan hal yang jelek juga dan memalukan ya. Tidak, bukan hal yang memalukan, bener. Malah kita udah keren, udah bisa sampai sana ya gitu, Iya. walaupun nggak sampai puncak. Lagian nyawa kita nggak bisa di refund ya dia. Nah, itu. Kalau bisa refund kan Iya, ya. enak. Oke. Nah, kalau gitu ada nggak sih Kak tips dari lo buat mendaki itu bisa nyaman dan tetap aman gitu Iya. Kak? Mendaki yang aman dan nyaman. Kalau kan ada dua yang di highlight ya, Iya. aman dan nyaman. Tentunya kita harus mencari pasangan atau partner mendaki yang bisa membuat kita tetap merasa tenang ketika sesuatu hal terjadi di gunung. Iya, iya. Karena sangat di luar ekspektasi pada saat aku hipotermia juga. Makanya ada istilah ya Kak, kalau misalnya ke gunung tuh harus sama teman yang tepat gitu. Betul. Jadi kalau misalnya mau lihat karakter seseorang, harus kita ajak dulu naik gunung. Nah, bener. Itu bener banget, itu Kamu statement bener banget. Ajak gue naik gunung, Den. Biar bisa saling mengenal satu Iya. sama lain. Boleh tahu lo gimana dong? Itu bener banget. Untuk kita tips and trick dari aku sendiri, setelah melakukan beberapa ekspedisi dan pendakian ke beberapa gunung di Indonesia, Iya. tentunya partner pendakian adalah hal yang terpenting. Karena mau bagaimanapun kita berangkat bareng mereka, kita bareng-bareng terus sama mereka gitu kan, sehingga mau bagaimanapun partner pendakian harus sangat kita disaring lah ibaratnya gitu kan. Karena kita juga kan kalau beli baju pasti dilihat-lihat dulu nggak? Iya, Ya nggak? benar-benar. Dilihat ada bahannya bagus apa enggak, ada yang robek apa enggak, Cocok atau begitupun enggak. partner mendaki gitu. Terus selain itu agar lebih aman dan nyaman, tentunya kita harus pakai pakaian atau peralatan yang lebih proper. Iya, Seperti iya. trekking pole, jaket, dan layering. Sistem layering nih yang biasanya teman-teman pendaki pemula itu biasanya lupa untuk layering. Biasanya kayak Kak Jasmine ini langsung dari kaos langsung pakai jaket. Iya. Sama banget ya kayak. Nah, Salah ya? sebenarnya kalau misalkan kita mau mulai untuk pendakian, yang paling nempel sama kulit kita adalah base layer. Setelah base layer baru mau pakai entah itu pakai turtleneck atau bahkan kaos, ya it's okay gitu kan. Selanjutnya pakai windbreaker, lalu pakai jaket yang anti air. Windbreaker ini yang paling penting. Paling penting, karena karena untuk menghangatkan. fungsinya menghangatkan dan menghalau angin. Gitu. Selain itu juga persiapan fisik dan mental, dana tentunya ya. Oh iya, Pasti sih. itu Persiapan penting dana ya. itu paling penting. Masa kita kesana nggak bawa apa-apa kan Iya, ya? sayangnya. Itu juga fatal. Ongkosnya aja udah mahal, guys. Gitu. Untuk tiket masuknya gitu ya, Iya. udah Yang ada simaksi itu simaksi. Jadi kayak tiap masuk kawasan tuh di tes konservasi. gitu, kita kesehatan. Beberapa gunung di atas 2000 kalau nggak salah biasanya dicek kesehatannya. Oh, Biar dicek. nggak terjadi yang apa-apa gitu ya, biar Untuk mengantisipasi. Iya, mengantisipasi. Gitu. Benar, Terus selanjutnya benar. juga selain persiapan fisik dan mental, kita harus mempersiapkan logistiknya juga. Itu aja sih, peralatan yang proper, teman pendaki yang partner pendaki yang proper juga, serta perlengkapan logistik dan persiapan fisik dan mental. Itu aja sih.
Keren, Oke, keren. keren. Aduh, Nah, ngomong-ngomong ya Dan ya, kayaknya udah terlalu lama nih kita ngomongnya. Aduh, gue haus ya. Iya, ini ada bintang minum tamu juga. juga nggak ditawarin tadi parah banget loh. sorry, Kak. Oke. Aduh nih Kak, biasanya kan kalau ngomongin soal muncak nih, apalagi Kakak kan pendaki nih ya, biasanya kan suka gampang dehidrasi, kehilangan elektrolit, sorry guys. Nah, makanya butuh minuman yang bisa naikin elektrolit kita, yaitu apa? Yang mengandung ion. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk minum Pocarisel. Boleh banget Kak diminum ya. Cobain aja. Terima Kita kasih. minum ya. Minum dulu ya guys ya. Langsung segar lagi gitu. Ini langsung enak, tenggorokan langsung enak gitu. Iya. Ini salah satu barang yang perlu Kak Jasmine bawa kalau mulai muncak. Tuh guys, ini tuh barang yang wajib berarti kalian harus. Karena ini biasanya menjadi syarat utama untuk kita mendaki ya dari bagian logistik itu kita perlu membawa Pocari paling sedikit 2 botol satu orang. Tuh guys, kita Pocari kalau Sweat. dehidrasi tuh udah Pocari Sweat nomor 1 deh. Pocari Sweat tolong ya. Bisa Aman. kotak-kotak. Oke, sebelum kita menutup sesi jumpa kita asik. Kita kan tadi udah berbincang-bincang gitu ya Kak tentang sesuatu yang menarik mulai dari pengalaman terus juga Tips-tips ya. tips-tipsnya Iya. juga gitu. Nah, ada satu topik nih yang sayang banget kalau misalnya kita lewatin di Apa podcast ini. tuh? Tebak, apa tuh? Pasti pengalaman mistis, bener gak? Tuh. Nah, Emang lengket banget Iya. kalau mau muncak itu sama pengalaman mistis. nah, Kak Dika sendiri pernah nggak sih halamin hal-hal aneh pas lagi muncak gitu? Kalau untuk pengalaman mistis sendiri ya ini sudah menjadi rahasia umum ya untuk pendakian karena gunung-gunung di Indonesia selalu terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Betul. Tapi di samping itu mohon maaf karena aku sendiri bukan orang yang terlalu percaya. Aku cukup skeptis terkait dengan hal gaib, tapi bukan berarti aku tidak mempercaya juga. Iya, betul. Aku mempercayai karena Tuhan juga kan gaib, mereka Tuhan juga kan gaib yang tidak bisa terlihat gitu kan. Makanya pada saat itu makanya sampai saat ini aku tetap percaya dengan adanya gaib tapi tetap skeptis juga. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian kayak tiba-tiba pundak berat atau misalkan ada siulan-siulan atau bisikan-bisikan atau bahkan mungkin suara hewan yang bisa menyerupai suara Manusia ya. suara manusia ya kita bisa Positive positive thinking thinking. aja. Jadi Iya. di gunung itu berusaha kita sepositif mungkin untuk bisa menetralkan pikiran. Iya. Karena Tapi kan jangan sampai juga kan ya. karena kan bisa jadi dorongan capek juga Iya kan sih. ya. Iya. Gitu. Tapi Kakak pernah ngalamin? Pernah mengalami hal mistis dan bikin aku yang skeptis ini menjadi cukup percaya dengan hal seperti itu. Apaan tuh? Serem nih. Jadi Boleh waktu cerita itu aku sendiri bukan sendiri sih berdua ya, Iya. berdua sama temen aku untuk melakukan pendakian ke Gunung Malabar. Sebenarnya ke Gunung Malabar, tapi tiba-tiba pada saat itu kita ada di puncak Sanggar, Kak. Wah, Itu jauh. ya lumayan sih ya. Itu kalau di puncak Sanggar, Pegunungan Malabar itu kan ngejejer gitu kan Iya. sama ada Gunung Puntang juga, Iya, jadi iya. itu bisa disebut 7 pegunungan naga gitu. Jadi masih satu kawasan, tapi Kawasan. mungkin kalau misalkan ya, Puncaknya karena kita beda-beda kan ya. karena kita kan jalan ya, Iya. pasti jauh juga sih. Iya. Kalau misalkan nanya jauh atau enggak ya pasti jauh. Gitu. Jadi pada saat itu aku request ke temanku ini, ayo kita mulai pengen nyobain pendakian malam. Sebenarnya bukan hal pertama sih aku pendakian malam-malam gitu kan. Sebelumnya juga pernah ke Gunung Guntur dan itu juga berdua dan aman-aman aja alhamdulillahnya. Tapi pada saat ke Malabar ini ternyata terjadi beberapa hal yang sangat tidak diinginkan yang mungkin di luar nalar manusia juga kali ya. Iya. Yang pertama itu karena kita tidak dibekali dengan ilmu yang cukup terkait dengan trek Iya. kemana kita harus lewat, jadinya kita sempat nyasar dan nyasarnya ini lumayan lama sampai 3 jam kita diputerin di tempat yang itu aja gitu. Kok bisa sih kayak Serem banget ya. Kakak berangkat jam berapa waktu itu? Aku berangkat dari Bandung jam 4 sampai di base camp itu setengah 6-an dan kita langsung memulai pendakian pada saat itu. Jadi matahari dengan sayup-sayupnya masih sayup-sayup inilah sinar matahari yang mau terbenam itu. Jadi ya lumayan gelap juga pada saat itu karena di Malabar itu ternyata vegetasinya cukup rimbun juga, cukup rapat gitu Oh kan. iya, ya pomponnya ya. Jadi makin gelap ya? Jadi lumayan makin gelap bikin Iya, iya. Bisa jarak pandang lihat kita Apa ya? batas. Sarupnya ya Kak? Sundanya. Sarupna. Nah terus pada saat itu sebenarnya karena kita takut nyasar juga Iya, nih betul. sebelum nyasar yang 3 jam ini, Iya. sebelum nyasar ya aku tidak nggak apa-apa nih aku sebutin nama. Ngomong-ngomong nanti di sensor ya. Boleh, Bapak editor, boleh. tolong. Bentar ya, editor tolong. Karena ini kebetulan nggak izin juga sih, takutnya Iya, iya, iya. yang bersangkutan kurang berkenan untuk Iya, iya. ceritanya disampaikan Iya, iya. gitu kan. Nah untuk selanjutnya
pada saat itu kita ketemu sama 5 pendaki lain. 5 tambah 2 kan tetap tuh ganjil. Iya, Ya, 7 Tujuh ya. nomor 7 kan ya. Setelah itu kita mulai pendakian bareng-bareng dengan ngelewatin sungai dan lain segala macam, tapi ujung-ujungnya kita ditempatin di titik yang itu aja. Kita nggak sampai Iya. dibikin nggak sampai dan stuck selama 3 jam di tempat itu. Terus karena kita juga sudah merasa capek dan kelelahan, pada akhirnya kita istirahatlah di trek pada saat itu bareng sama yang lain juga. Terus yang ada 2 orang yang sampai mencar untuk cari ini sebenarnya jalannya kemana gitu kan. Karena kebingungan ya. Karena bingung banget gitu kan, kita udah sampai di tahap stuck ini, kita harus ngapain dan kita harus gimana. Sedangkan makin lama kan makin malam dan makin Iya. dingin juga kan ya, dan nggak baik juga buat tubuh gitu kan, yang udah ngeluarin keringat terus tiba-tiba kena angin malam kan takutnya jadi masuk angin dan lain segala macam gitu kan. Tambah di Malabar mungkin ya Kak, masih itu nggak sih hutannya yang masih banyak hewan buas itu? Masih Ya kabarnya masih ada macan kan ya di sana masih ya. masih ada macan Serem, kumbang dan serem. biasanya kan mereka makhluk-makhluk nokturnal kan Iya. ya kan Iya, ya. aktifnya malam hari kan ya. Aktifnya malam hari dan kita malah melakukan pendakian di malam hari. Dan kamu kesasar. Dan itu kesasar dan itu cukup fatal, tidak untuk ditiru teman-teman. Yes. Terus pada saat itu ini kan paling pantang kita istirahat di trek ya Kak ya. Iya. Tapi pada saat itu karena saking kecapeannya kita istirahat di trek, agak mudun juga jadi kita sambil nyender gitu di Iya. trek. Ya. Yang denger suara ada yang nangis dan suara yang ketawa-ketawa cekikikan itu cuman aku dan beberapa teman yang lain. Iya, iya, Ketika iya. aku tanya temanku, kamu denger nggak? Enggak. Oh ya udah, oke. Mungkin aku Oke. dan beberapa teman doang. Dikit dulu, belum turun soalnya. Belum turun. Tolong jangan dulu diceritain. Terus aku berpositif thinking, oh mungkin itu suara musang kali ya, musang bulan yang biasanya Iya, iya, memang iya. suaranya identik atau otentik lah, mirip Iya. mirip manusia gitu kan, mirip cewek yang lagi nangis. Oh mungkin Iya. musang. Terus ada suara ada mencium aroma yang gitulah, bukan aroma menyan sih, aroma melati, wangi sih. Tapi aku pikir mungkin itu dari bunga kopi kali ya, karena kan mekarnya Iya. malam-malam tuh. Iya, wangi. Emang wangi kan. Ya udahlah, pada saat itu masih bisa ditepis, Positif ya, masih masih bisa positif aja positive ya. thinking. Tapi pada saat itu karena aku merasa udah nggak ada jalan keluar, aku bilang sama temanku, ini mau lanjut apa enggak? Kalau misalkan mau lanjut, ayo. Tapi kita ini aja ke Gunung Sanggar, karena pada saat itu kita sempat ketemu sama 2 laki-laki yang bawa anjing itu, dan anjingnya itu nggak cuma 2 atau 3 ekor Kak, tapi banyak banget, itu bisa sampai 11 kalau misalkan Apa dihitung tuh? satu-satu, karena banyak, benar-benar banyak. Tapi mereka nggak pakai tali. Oh, Bisa jadi ngikutin aja gitu nurut ya. Cuman ngikutin aja gitu, anjing-anjingnya pada nurut. Pada saat itu aku nanya, Pak, ini pakai bahasa Sunda ya, Iya. Pak ini betul nggak jalan ke Malabar? Iya. Mereka jawab, bukan, ini jalurnya ke Puncak Junghun. Nah pada saat itu aku nggak tahu kalau misalkan mau ke Puncak Malabar tuh memang harus ngelewatin Puncak Junghun dulu, gitu. Nah pada saat itu aku percaya aja karena nggak tahu tadi kan, Iya. kesini jalannya katanya diarahin buat belok ke kiri, tapi ternyata kalau ke kiri tuh ke Gunung Sangar. Tapi penampilan si bapaknya tuh kayak apa sih, petani lokal? Kak? Petani Atau lokal, gimana? petani Terus, lokal. mukanya pucat nggak Kak waktu pas Kakak tanya? Mukanya cukup pucat dan tapi di situ aku masih mikir kayak mungkin belum makan kali ya. Terus mereka Masih coba positif kan ya? masih mencoba positif. Oh ya udahlah, mungkin kita mungkin merekanya juga mungkin sudah kelelahan dan Iya, iya, udahlah, daripada mereka juga jadi kalau bahasa Sundanya ketempuhan, Iya. gara-gara kita nyasar terus nggak ketemu, jadinya kan warga-warga sekitar juga Iya, yang nyari iya, gitu iya, kan, iya. ngelibatin masyarakat sekitar juga. Terus pas nanya ini, pas kita balik lagi, nyasarlah kita di situ selama 3 jam. Nah, Motor di situ ya. anehnya, meskipun kita muter di tempat itu aja, itu 2 orang tuh nggak ada Kak. Yang ketemu tadi ya. Yang tadi, even 1 ekor anjingnya pun nggak ada. Nggak ada. Padahal itu anjingnya tuh 11 nyebar. ekor kan ya? Gila merinding. 11 ekor Banget dan ya. itu tuh nyebar anjingnya tuh. Tapi kita selama 3 jam stuck itu kayak seolah-olah ada di dunia yang berbeda tapi dengan latar yang sama. Berasa nonton ini nggak sih, film yang diputer-puterin gitu loh. Jadi nggak bisa. Itu di luar keluar. ekspektasi Nggak juga sih, karena kebayang aku juga sih. nggak kebayang bakal ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Kakak sempat baca-baca doa nggak gitu langsung keluar? Sempet baca-baca. Tapi pada saat itu ya udah, kita pada akhirnya memutuskan untuk berpisah karena yang 2 laki-laki tadi juga menyarankan jangan ke Puncak Malabar katanya. Karena waktu juga kan ya. Karena waktunya udah terlalu malam. Iya. Kalian lewat sini aja. Jadi diarahinnya tuh yang ke Puncak Sanggar tadi. Iya, iya. Terus aku bilang lah sama teman-teman lain yang 5 orang ini, rombongan dari Bogor kalau nggak salah sama Jakarta. Aku tanya, kalian mau tetap ke Malabar atau mau ke Gunung Sanggar? Kalau kita berdua, aku sama temanku mau ke Gunung Sanggar. Aku bilang, oh enggak Bang, gua udah jauh-jauh dari Jakarta sama dari Bogor, masa tujuan ke Malabar tiba-tibanya ke Sia-sia. Gunung Sanggar, itu Iya, kan iya. sia-sia ya. Ya udahlah, kita kan aku juga pada saat itu cuma bisa menghormati dengan cara, oh ya udah sok atuh hati-hati gitu kan ibaratnya. Ya udah kita berpisah di sini ya. Aku izin di situ. Ya udah kita pisah di sini ya. Hati-hati kalian, kataku.
Terus kita melakukan pendakian pada malam hari dari jam 8:30 malam ke Puncak Sangar. Dan itu sebenarnya Puncak Sangar itu kan ada beberapa trek ya. Aku pernah beberapa kali ke Puncak Sangar dan itu tuh jalur ke Puncak Sangar yang baru pertama kali aku lewatin bareng temanku ini. Oh iya. Tapi treknya paling cepat atau gimana? Paling cepat tapi paling juga Oh, paling emang ekstrim. medannya emang ekstrim juga ya. Emang lumayan ekstrim juga. Jadi pada saat itu memang jalan tuh masih agak luas. Jadi kita masih bisa jalan berdua. Apa sebangkitan ya? Beriringan, jalan Iya. beriringan. Tapi kan makin lama makin sempit ya. Iya, Otomatis iya. kita kan harus beriringannya Depan belakang. Nah pada saat itu aku karena kan temanku ini cukup penakut ya sebenarnya. Tapi karena aku juga manusia sebenarnya, aku juga Iya, merasakan iya. takut juga sebenarnya dan itu normal. Pada saat itu melakukan pendakian kita jalan terus di belakang tuh ngedengar suara ada suara yang ngikutin tapi suara sepatu. Aku kira pendaki-pendaki yang lain dong, Iya, ekspektasinya ketemu lagi kan ya. ketemu lagi tapi kok nggak ada suara kayak mungkin bang. Ini Ya, kita di nggak ada sini. nyapa-nyapanya gitu ya. Terus pada saat itu kita lanjut lah. Iya. Oh mungkin emang lagi capek aja makanya memilih untuk diem aja gitu kan, nggak Iya. ngomong dan lain sebagainya. Ya udah, cuma dengar kayak suara sepatu duk duk duk. Nggak lama dari itu pundak yang kan bawa carrier dan sebenarnya Iya. bawa carrier juga nggak berat-berat banget kak. Ya, logistiknya nggak Karena, terlalu banyak logistik ya. nggak terlalu banyak, nggak sebanyak itu karena deket karena sama rumah gitu. Cuman bawa tenda aja sama logistik secukupnya dan itu nggak terlalu berat. Tapi yang aku rasain itu kayak bawa carrier tuh 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipatnya dari yang aku bawa Dari yang sebelumnya. berat Dari banget. ngerasanya jauh lebih berat dan jadinya panas di di tuh. pundak ya? Di pundak tuh jadi panas. Jadi aku pas selama pendakian itu kayak gendong Oh, kayak biar lagi nggak gendong terlalu- gitu. Oh iya. Jadi si ininya biar nggak nempel sama kulit Iya, gitu iya. loh, biar Soalnya kan biar bisa nggak panas kontak ya. langsung. Karena panas. Sumpah aku kebayang banget sih kakak kayak gendong something. Aduh. Terus karena aku juga merasa takut, temanku merasa takut, jadinya kita tukeran. Di depannya kita tukeran. Iya, iya. Kalau misalkan udah bro tukeran, ya udah aku yang di depan, terus temanku juga kalau misalkan Gantian udah lagi. takut tukeran lagi. Iya, Itulah iya. pokoknya gitu polanya. Nah pada saat itu ya aman-aman aja gitu kan, meskipun suara langkah kaki tadi tuh masih tetap ngikutin. Tapi ya Tapi kakak ada kepikiran buat ngeliat ke belakang sih itu siapa sih gitu? Tapi Kepikiran kakak banget. takut nggak sih kalau ngeliat ke belakang gimana? Kepikiran Cuman kan banget. kalau daripada penasaran gitu kan kayak ini siapa sih mendingan kita langsung lihat aja gitu. Kalau bukan manusia gimana? Wow. Waduh, tapi memang kenyataannya bukan manusia ternyata Serius, kak. Kak? Seriusan. Jadi pada saat itu karena manusia ya kita naluri pasti ada penasaran. Kalau Iya. misalkan dengar suara aneh pasti pengen ditengok gitu kan. Iya. Tapi pada saat itu aku bilang sama temanku karena temanku juga denger. Oh. Yang asalnya nggak denger yang di bawah tadi waktu istirahat dia nggak denger, sekarang jadinya ngedenger. Jadi ngedenger. Ngedenger suara langkah sepatu juga. Udah kita fokus aja sama Perjalanan ya. perjalanan kita. Udah kita yang penting kita nyampe dulu istirahat, lepas itu kita pulang. Udah yang sekarang jangan dulu diomongin aku bilang. Iya. Setelah itu ternyata suara langkah kakinya makin deket, makin tetap ada gitu kan. Nah kan makin lama gunung tuh makin nanjak gitu Iya. kan, makin naik dan ada beberapa akar yang bisa aku jadi pegangan. Iya, Nah iya, karena repot sama carrier yang aku rasa malah makin berat Berat. ini, otomatis kan aku harus sambil kayak gini. Nyampe. Kalau misal Iya. dan karena sempit gitu kan jalannya, jadi kalau misalkan temanku mau ke depan, otomatis aku harus kayak gini Iya. sambil nahan berat Beratnya atau beban carrier itu ya. yang aku bawa. Berarti kakak bisa lihat Nah pada saat itu karena agak susah ke temanku untuk naik, jadinya aku bantu. Otomatis kan aku harus lihat ke belakang. Iya. Pas aku bantu, tarik, dia udah berdiri, jalan ke depan, kelihatan lah di situ ada sosok perempuan yang kedengarannya kan tadi suara langkah kakinya pakai sepatu Sepatu yang ya. duk, tapi aku nggak lihat ada kakinya. Literally cuman ya mereka dia tuh cuman Melayang. baju aja, tapi melayang. Tapi perawakannya gimana tuh kak? Jadi merinding gini guys. Perawakannya tuh perempuan kayak pernah lihat korban-korban tenggelam yang ini yang Tang Monida yang di Thailand. yang lebam Iya, iya, gitu. iya. Itu kurang lebih sama kayak gitulah. Ungu-ungu dan Udah bengkak-bengkak udah gitu kan ya. bengkak-bengkak. Terus dia posisinya memang lagi sambil nunduk tapi rambutnya basah. Netes gitu. Netes. Dia berasa nonton Sadako nggak sih? Bajunya juga udah kotor, aduh kasihan. Kak, Pengen tapi sumpah kakak keren sih. Bisa tenang. Kalau aku bisa udah teriak sih. Kalau Kak. aku udah lari kak. Ya, aku tidak temen ya kak. pada saat itu aku
kalau misalkan egois, aku bakal tinggalin temanku. Iya, iya. Aku lepas karir, aku langsung lari ke puncak. Aku nggak akan mentingin siapapun pada saat itu. Tapi karena ya balik lagi kita kan di Yes. gunung ya. Aku berusaha untuk selalu menjadi partner yang bisa diandalkan sama teman-teman. Sehingga pada akhirnya meskipun ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar, aku akan selalu berusaha untuk selalu positif. Iya sih. Jadi pada saat itu positif dan tenang ya. Pada saat itu tuh udah nggak bisa positif lagi ketika karena udah ditampakin sosoknya Iya, udah nggak bisa udah lihat positif. langsung kan ya. Tapi Jadi- at least kita tetap tenang gitu kan. Tenangnya yang susah sih. Iya. Tenangnya yang susah. Atur nafasnya juga Iya. susah. Jadi makin capek tuh rasanya kita terus-terusan istirahat jadinya. Udah capek, kita harus tenangin diri juga kan ya, biar Nah Iya. pada saat itu kita ngelewatin beberapa ladang yang bener-bener rimbun banget. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngegerakin itu pasti bunyi ya. bunyi, pasti bunyi. Nah pada saat itu kita ngelewatin kayak ilalang-ilalang itu nggak tahu kayak pohon-pohon atau ladang jagung mungkin ya Iya, nggak iya. tahu karena posisinya juga malam. Aku di daerah situ karena ada ya agak ada space lah buat bangun tenda. Aku tawarin sama temen mau bangun tenda di sini nggak? Aku Iya. bilang gitu kan. Serius nih itu kan tadi kakak udah ngelihat terus masih Iya. mood buat Tapi pada saat itu karena aku lihat temanku juga kondisinya udah kecapean ya. bener-bener kecapean dan udah aduh aku takutnya nggak bisa Makin- sampai puncak iya, nih gitu kan. takutnya main Nggak- fatal juga kan ya. Takutnya fatal juga. Nggak, Dik, kita lanjut, nggak usah nawarin nggak usah nawarin aku bikin bangun tenda di sini, udah lanjut katanya kan. Lebih baik kita banyak berhenti daripada kita berhenti total katanya. Iya. Oh ya udah aku ngikut aja. Singkat cerita kita sampai di puncak Sangar, kita makan dan isi perut lah ibaratnya gitu kan, istirahat terus kita pulang. Nah sampai di base camp keesokan harinya aku nanya lah sama bapaknya, bapak di base campnya pak, maaf mau tanya ini kalau misalkan kita ke puncak Malabar tuh emang bener harus lewatin puncak Jungun dulu? Ya iya emang di situ areanya gitu. emang di Areanya ya? situ kita harus ngelewatin puncak Jungunnya dulu katanya gitu. Terus aku bilang tapi pak aku sama temen aku ini berdua diarahin untuk tidak lewat di situ katanya teh sama dua laki-laki. Terus iya, ya yang tadi ya. ternyata si bapaknya juga skeptis dan itu mah bukan kali katanya teh bukan manusia. Wah, penjaga bilang gitu. Iya penjaganya bilang kayak gitu. Berarti fix itu bukan orang ya? Tapi emang tempatnya kayak gitu nggak sih Den? Ya, tapi kan emang gunung itu kan emang tempatnya masih alami dan masih penuh misteri kan ya. Terus, tapi bener nggak sih Kak, kalau di gunung itu ada aturan-aturan yang harus dihormatin pas naik gunung biar nggak terjadi hal-hal yang nggak enak gitu. Bener banget, karena itu tadi kenapa aku nyaranin untuk cari dan riset terlebih dahulu karena kita harus mengenal gunungnya terlebih dahulu. Iya, Kita kan iya, datang iya. sebagai tamu nih ya, kita kan nggak mungkin sebagai tamu bersikap tidak sopan dan segala macam gitu kan. At least kita tahu dulu peraturan atau pantangan-pantangan yang diterapkan di gunung-gunung tersebut. Memang sebenarnya diterapkannya oleh warga sekitar, tapi kan karena warga sekitar yang emang tinggal di sekitar situ mungkin jauh lebih tahu dari kita yang pendatang gitu kan. Jadinya kita tetap harusnya menghormati. Biasanya ada aturan-aturan tertentu seperti tidak boleh bersiul, tidak boleh bilang dingin, atau bisa waktu di Manglayang itu pantangannya nggak boleh bakar ikan asin, tau nggak kak? Oh, Ikan iya, yang iya. dikeringin itu Oh, katanya iya, nggak iya. boleh bakar ikan asin, nggak tahu juga kenapa sih ya. Iya. Tapi ya Apa karena wanginya gitu ya? mungkin wanginya bisa ngundang binatang ngundang, buas Iya. kali ya Den. bisa jadi kalau positifnya gitu Positifnya. kan, bisa ngundang binatang buas. Serem banget ya kak, sumpah nggak kebayang sih. Ini ngomongin Aku cerita. ceritain juga ikut merinding lagi kak. Aku ngomongin cerita horor ya kak. Ini guys, aku sekalian sharing-sharing juga ya. Sebenarnya untuk naik atau muncak, aku tuh baru cuma pernah ke Patuha doang kak, bareng temen-temenku. Sebenarnya kalau cerita horor sih nggak ada ya. Cuman ilmu yang udah kakak sampaikan tadi tuh emang benar banget. Aku tuh sampai udah di tahap yang kayak berdiri tuh kelayangan gitu loh kak, Iya, saking iya. pusingnya mungkin karena darahnya nggak nyampe, dingin dan sebagainya, udah ngeluh capek. Tapi temanku tuh ngasih support kayak udah kamu bisa kalau nggak kuat boleh turun, kalau nggak boleh turun. Nah kalau ngomongin cerita horor palingan nggak pernah di gunung sih kalau aku ya ngerasanya guys gitu. Mungkin nanti bisa di next episode ya kita Iya, cerita-cerita. sama sih gue juga kalau selama gua muncak nggak ada cerita yang misteri-misteri banget gitu kan ya. Cuman ya alhamdulillahnya lempeng-lempeng aja gitu. Kalau gue sih lebih ke nyokap gue gitu kak. Waktu itu kalau nggak salah pernah ada acara camping gitu di Puntang ya. Kan tadi kan sama ya kak, Iya, masih iya, daerah iya, Puntang. iya, Ceritanya tuh anak SMA-an. Nah terus dia camping, pas pulang di sana tuh kesurupan masalah gitu. Nah mamahku tuh tipikalnya yang sensitif, makanya disebutnya kalau bahasa Sunda apa sih lempeng Lempeng yuni. yuni. Nah kesurupan lah di sana. Terus kayak ngeraung-ngeraung kayak maung gitu katanya. Dibawa pulang lah, kan dikabarin lah nenekku tuh kan, mamaku kesurupan dan sebagainya. Terus pas nyampe di rumah ternyata ada apa sih
benjolan gitu loh di badannya. Dan itu tuh geser-geser gitu Kak benjolannya. Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi satu teman pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah. Kak takutnya tumor ya, tapi masa tumor pindah-pindah? Pindah ya. Aneh Ya ya. mungkin gitu juga ya. sih Min. Akhirnya lah dipanggil orang yang bisa saat Iya, itu. iya. Dia minta kayak gini, udah kamu Neng cenah tiduran aja, minta telur, terus dipecahin si telurnya, dan si telurnya tuh jadi warna hitam jembang busuk. Terus dia bilang kayak gini, ini mah ada yang ngikut. Nah, karena mamaku nggak bisa masuk, jadi tipikal bukan yang sensitif, kesurupannya tuh bisa kayak jadi gimana gitu kan. Kalau biasanya kalau orang kesurupan kayak aing mau dan sebagainya kan. Mamaku tuh paling cuma nangis atau dan sebagainya. Akhirnya dipindahin ke yang bisa komunikasi. Ke kakaknya mamaku Uwa lah ditanya, kamu kenapa gitu? Enggak, aku resep katanya, aku suka sama anak ini gitu. Which is Aku itu mamanya. Iya, which is mama aku dan bilang aku pengen ikut soalnya wangi katanya, soalnya berisik soalnya di sana. Jadi emang mungkin ya anak camping kan biasanya berisik. Berisik, ya. iya, iya. Ngikutnya tuh ke yang mamaku gitu. Makanya aku juga kalau tiap memuncak mamaku tuh selalu wanti-wanti, awas nih kamu, jangan sampai kamu diikutin lah dan sebagainya. Makanya berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu. Kalau kamu ada nggak sih Den? Kalau aku sih sebenarnya mungkin karena nggak tahu aku yang kurang sensitif atau gimana Iya. ya. Cuman kalau pengalaman mistis sih alhamdulillahnya jangan sampai ya, jangan Iya. sampai. Jangan. Jangan sampai ada kejadian gitu, mau dimanapun, mau lagi muncak kayak atau mau lagi di rumah kayak, semoga jangan ya. Iya. Berharapnya kan enggak ya maksudnya. Amin sih. Gitu. Tapi biasanya kan nih Kak, pendaki-pendaki tuh suka sharing pengalaman lah. Kalau lagi biasanya udah udah bangun camp gitu loh. Nah, biasanya Kakak ada nggak sih cerita dari mereka yang lebih jauh ekstrim gitu? Dari cerita Iya, kakak tadi dari nih. cerita Kakak tadi. mistis. Sebenarnya kalau misalkan posisinya lagi di gunung, kita nggak banyak cerita-cerita terkait dengan hal mistis Iya, ya iya, yang iya. mereka alami. Tapi aku sendiri nggak terlalu banyak juga mendapatkan cerita dari teman-teman pendaki yang lain. Mungkin mereka ada, tapi mungkin lebih memilih untuk keep aja sendiri Iya, gitu kan. iya. Nah, aku lebih kalau pengalaman pendaki, aku lebih memilih yang di podcast ini, podcast apa tuh yang Gunung Gede yang Oh. Teh Maya itu. Almarhum Teh Ita ya? Nama Ita. Itu Aku emang itu ini ekstrim sih, banget ekstrim sih. banget sih. Aku nonton filmnya aja begini sih. Guys, Oh, kakaknya nonton juga? aku nonton kayak itu kan sharing-sharing ya buat aku yang FOMO mau puncak gitu. Oh, ternyata trekkingnya ke Gunung Gede tuh kayak gitu. Ternyata berarti nggak boleh sompral ya gitu. Ditambah Udah mereka kan pasti. lintas puncak, lewat Cibodas, makanya mereka lewat Pangrango dulu, makanya lewat Telaga Biru. Oh, yang tadi Iya, di iya. sakral itu nggak boleh berhenti ya di situ. Iya, nggak Aku sih jujur emang belum nonton filmnya ya, cuman kayaknya aku tertarik deh buat nonton ya. Wajib nanti sih. nanti kita nonton ya. Sumpah sih makin merinding ya. Iya, betul banget. Tapi kalau dari dengar-dengar cerita yang dari tadi juga ya, maksudnya yang kayak dari cerita Kadika, dari cerita yang Gunung Gede itu ya, emang itu jadi pengingat buat kita semua supaya selalu menghormati alam dan gak sembarangan pas lagi muncak. Jangan sompral, Bener. jangan Iya. buang sembarangan. Biasanya kan ada masuk berita tuh sampahnya ketinggalan, guys. Harus dihitung kalau misalnya kalian bawa apa, Iya, terus iya, keluarin bawa apa. Iya. Kasihan nggak sih alam kita kan? di list. Jangan dirusak alam kita. Gila sih, seru banget. Seru banget ya. Wah, udah nggak kerasa udah berapa menit Bapak Editor? Udah 40. Udah, Wow. wah, 40 menit. Nggak kerasa Wah, seru ya, banget guys, ya. ya. Kita Karena- jadi bisa dapat insight baru, terutama aku soal muncak gitu ya. Iya, kebetulan emang belum pro-pro banget kan ya buat Betul betul muncak. betul. Dari tadi kan tips ya, juga cerita-cerita di sana gitu. Nah, bener banget. Yang paling gua highlight dari obrolan kali ini adalah muncak itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi butuh persiapan yang matang, biar perjalanan kita tetap aman dan nyaman. Wih, oke. Thank you banget ya Dika sebelumnya. Dika, thank you banget, Dika. Udah mau datang ya. Aman-aman. Aku mau ngucapin terima kasih lagi ya. Sama-sama. Nanti Karena- kalau misalnya ada cerita-cerita seru lagi, boleh deh mampir ke sini lagi. Boleh, Kita boleh undang. banget. Atau enggak guys, kalian mungkin punya cerita seru, bisa banget ditulis di kolom komentar. Nanti mungkin kita bacain dan kita bahas ya di next episode boleh. gitu. Siapa tahu kalian yang bisa kita undang ke sini ya. Iya, bener banget. Atau mungkin nanti next pembahasan sama Kak Dika lagi. Kita baca. Kita baca. Iya, Ya, Buat oke. episode kedua ya. Iya, betul. Oke. Nah, buat kalian yang suka konten-konten kayak gini nih, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. subscribe. Dan yang paling penting Den, jangan lupa untuk nyalain lonceng notification-nya biar nanti kalau ada update terbaru selanjutnya dari kita kalian bakal tahu. Benar Oke. banget. Sampai jumpa di Jumpa. episode berikutnya. And stay stay wild. wild. Bye bye.
Bye.